Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Megawati dianggap publik sebagai sumber masalah dan juga kekacauan negara. Megawati dianggap oleh publik sebagai sumber masalah dan menjadi biang keladi dari semua kekisruhan dan kekacauan negara. Seperti yang diungkapkan oleh Rahmawati Soekarno Putri yang notabene adalah adik kandungnya sendiri. Demikianlah yang dikatakan oleh mantan Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, Yusuf Blegur dalam artikel yang dikirim ke redaksi berjudul Megawati, Jokowi dan Anies pada hari Ahad 20 Februari. Yusuf juga mengungkapkan Jokowi dianggap melewati proses yang instan dan cenderung sebagai instrumen politik kekuasaan yang lebih besar di belakangnya. Dengan pekerjaan tukang mebel, Jokowi yang bermodal kebijakan menolak pembangunan mal dan juga membela pedagang pasar tradisional saat menjadi wali kota. Begitu drastis dan juga bombastis menjadi media darling hingga disokong para cukong bermodalkan besar menduduki orang nomor 1 di Indonesia. Dengan taburan uang yang berlimpah yang mampu membeli semua instrumen politik, jadilah Jokowi sebagai sihir massal yang menghipnotis, menghilangkan kesadaran dan menghancurkan akal sehat rakyat. Akibat seorang pemimpin yang gigih memoles citra baik namun berujung buruk dan nestapa. Kata Yusuf lagi, Jokowi juga tidak lagi lebih dari sekedar boneka oligarki yang menggunakan sistem politik yang tidak hanya memisah negara dari agama. Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga memisah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari praktik-praktik penyelenggaraan negara, alias menggunakan kapitalisme dan mengusung liberalisasi dan juga sekularisasi dalam kekuasaan pemerintahannya. Kekuasaan pemerintahan Jokowi yang salah satunya ditopang Megawati dengan kekuatan struktur dan sistem partainya, membuat rezim Jokowi sebagai subkoordinat dari kejayaan kapitalisme global di Indonesia. Begitu katanya. Pemerintahan yang telah menjadi korporatisme negara menyuburkan oligarki dengan cara produksi yang terus beraksi dan juga berekspansi, mengembangkan industrialisasi kapitalistik yang menghisap negara dan juga rakyat. Fenomena IKN, masalah wadas dan juga sejenisnya, JHT hingga kelangkaan minyak goreng di negeri penghasil sawit terbesar dunia, dan begitu banyak kasus-kasus eksploitasi manusia atas manusia lain dan juga eksploitasi bangsa atas bangsa telah menjadi ciri dan juga watak kapitalisme dari tubuh rezim Jokowi. Negara ini tak ubahnya hanya sebagai etalase atas semua produk-produk industri kapitalistik. Pejabatnya hanya berfungsi sebagai agen-agen kapitalis dan juga borjuasi korporasi. Begitu paparnya. Menelisik jejak politik Rahmawati yang berseberangan dengan Megawati. Rahmawati Soekarno Putri telah meninggal dunia. Menilik jejak politiknya, Rahmawati dikenal selalu berseberangan dengan kakaknya, Megawati Soekarno Putri. Mega dan Rahma sama-sama putri dari sang proklamator Soekarno dengan Fatmawati. Urutannya, Guntur Soekarno Putra adalah putra sulung, disusul Megawati, Rahmawati, Sukmawati dan Guruh sebagai putra bungsu. Dihimpun dari catatan pemberitaan Detikcom hingga Sabtu 3 Juli. Awal perbedaan sikap politik Rahmawati dengan kakak perempuannya itu terjadi usai Megawati memutuskan masuk PDI di era Orde Baru. Rahmawati tidak setuju Mega masuk PDI. Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melebur PNI, partainya Soekarno, ke dalam PDI bersama-sama partai lain. Ada pula partai-partai Islamis yang dilebur ke dalam P3. Golkar menjadi partai berkuasa. Diberitakan, putra tertua Soekarno yakni Guntur telah membuat kesepakatan dan disepakati adik-adiknya. Isi kesepakatan itu adalah putra-putri Soekarno tidak akan berpolitik sebagai bentuk kekecewaan terhadap Soeharto yang telah melebur PNI ke PDI. Namun akhirnya Megawati bersedia masuk PDI pada dekade 80-an. Rahmawati sempat bertanya langsung, tapi Megawati hanya diam 1000 bahasa. Ia curiga diajaknya Terah Soekarno ke arena politik merupakan skenario orang dekat Soeharto, Jenderal LB Murdani, untuk melemahkan kekuatan Islam.
Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan dalam diskusi. Harus digarisbawahi bahwa ajaran Bung Karno itu tidak untuk satu golongan, namun untuk banyak golongan, kata Rahmawati pada Detik X di kediamannya di Jalan Pati, Padang, nomor 54, Jakarta Selatan tahun 2017 silam. Sosok ini bongkar aliran utang-utang negara yang ternyata bukan untuk COVID-19. Pemerintah diminta untuk segera jujur. Permasalahan utang negara di Indonesia memang sering menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Kali ini datang dari Faisal Basri, pengamat ekonomi senior, membongkar aliran utang-utang negara. Faisal Basri mengungkapkan bahwa utang negara membengkak bukan untuk pengenanganan COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun ini. Menurut dia, bukan pandemi COVID yang menyebabkan utang negara membengkak. Tolong pemerintah berhenti mewartakan kepada rakyat bahwa utang kita banyak karena COVID. Sebelum COVID pun sudah banyak, tolonglah yang fair, kata Faisal Basri dikutip dari redaksi Hops ID. Dalam artikel yang berjudul, Utang Indonesia Banyak Bukan Karena Pandemi COVID, Ketahuan Duitnya Lari Kemana? Pada hari Sabtu 12 Februari. Utang untuk bayar bunga. Dia juga menegaskan jika selama ini uang yang diperoleh pemerintah dari hasil mengutang banyak digunakan hanya untuk membayar hutang bunga. Faisal Basri ingin mencoba mematahkan klaim selama ini tentang utang negara dipakai untuk belanja modal pemerintah. Siapa bilang belanja modal pemerintah yang menyebabkan utang semakin besar sangat tidak betul, kata Faisal Basri. Kemana belanja negara dari utang yang paling banyak? Bayar bunga. Di era Pak Jokowi, pertumbuhan pembayaran bunga pinjaman itu naik 180%. Tertinggi, kata Faisal Basri. Menurut Faisal Basri, belanja modal untuk pembayaran infrastruktur sementara itu bersumber dari utang BUMN. Jadi kalau utang BUMN ditambah utang pemerintah tahun depan, jumlahnya sudah mendekati 10.000 triliun rupiah. Begitu kata Faisal. Di satu sisi lain, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menginformasikan utang Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan akhir 2021 relatif terkendali dengan kenaikan 10,8%. Sri Mulyani juga memberikan data kenaikan utang negara lain, misalnya Thailand yang mengalami kenaikan utang mencapai 17%, Filipina yang mencapai 22%, Afrika Selatan mencapai 12%, Malaysia 13,6% dan Cina 13,6%. Ini adalah salah satu cara untuk melihat apakah policy design yang kita lakukan relatif bekerja cukup baik dan efektif untuk menangani COVID dan juga dampak ke perekonomian. Begitu kata Sri Mulyani.